Mari kita berdoa. Bapa, siapakah Allah seperti Engkau? Engkau sendiri merendahkan diri. Engkau sendiri mengambil rupa sebagai manusia, agar kami boleh mendengar suara-Mu memanggil, agar kami bisa mengenal bahwa Engkaulah Allah, satu-satunya yang benar, pemilik kami yang asli, yang datang untuk mencari kami, karena kami sudah terhilang. Tuhan, siapakah Allah yang seperti Engkau? Yang bukti kasih-Mu itu nyata di dalam apa yang Engkau lakukan. Kami bersyukur Tuhan untuk panjang sabar-Mu kepada kami. Hingga sekarang pun Engkau tetap menunggu kami. Hingga sekarang pun Engkau memanggil kami. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Pagi ini sekali lagi kami memohon, berkatilah kami Tuhan. Kuasa Roh-Mu yang kuduslah bekerja di tengah-tengah kami. Dan Engkaulah menghalau segala kuasa si gelap yang membuat kami tidak berkonsentrasi dan tidak mengerti firman-Mu. Kami sangat memohon belas kasihan Tuhan, boleh turun atas kami. Hamba-Mu yang hina ini juga menyerahkan diri kepada Engkau, supaya Tuhan yang memakai dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 7 ayat 37 sampai 47. Yohanes 7 ayat 37 sampai ayat 47. Mari kita membacanya secara bergantian. Saya yang ganjil, Bapak Ibu nanti yang genapnya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan?" Ya. Mari kita melihat warta kita di sini, temanya sumber air hidup. Iya. Perayaan Pondok Daun dilakukan selama 7 hari dan pada hari yang ke-8 diadakan hari perkumpulan khusus. Perayaan ini adalah sebagai bentuk ucapan syukur atas hasil panen yang mereka lakukan. Pada perayaan ini, orang tinggal dalam pondok sebagai peringatan, bukan pernyataan. Peringatan akan zaman pengembaraan dalam padang gurun waktu orang Israel setelah keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan.
pada puncak perayaan ini, bukan yang tapi Yesus. Pada puncak perayaan ini Yesus menyerukan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar melalui pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, yang pertama, apa sajakah yang dilakukan oleh orang Israel pada perayaan ini? Ya, adakah yang kita tahu? Perayaan Pondok Daun ini kan ada 3 perayaan yang perjanjian lama katakan di dalam firman Tuhan untuk orang Israel harus lakukan setiap tahunnya. Salah satu adalah perayaan Pondok Daun ini. Iya. Nanti Bapak Ibu bisa baca, itu tertulis di dalam kitab Imamat 23 ayat 33 sampai 44. Di sana tertulis bahwa Tuhan mengharuskan orang Israel untuk melakukan perayaan ini selama 7 hari. Pada hari pertama mereka tidak boleh melakukan apapun. Dan di situ mereka harus mempersembahkan korban dari lembu dan juga binatang yang lain. Dan juga membawa artinya hasil panen pada perayaan itu. Dan pada perayaan ini mereka tinggal di pondok-pondok yang terbuat dari cabang-cabang dan juga dedaunan. Sampai sekarang mereka lakukan itu. Iya. Bagi yang benar-benar mendengarkan, artinya mereka yang menaati apa yang di dalam kitab perjanjian lama. Iya. Dan tiap harinya, pada hari pertama itu mereka akan mengorbankan 13 lembu jantan. Terus ada kambing nanti dan juga ada domba dan juga jenis buah-buahan tadi. Dan dikurangi 1 dalam tiap hari. Maka pada hari yang ke-7 korban lembu ini menjadi 7 ekor. Nanti 1 ekor kambing jantan dan juga 7 ekor domba. Iya. Apa yang mereka lakukan ini adalah mengingatkan bahwa apa yang Tuhan kerjakan bagi mereka di padang gurun. Bahwa Tuhan yang menyediakan air menjadi kebutuhan mereka dalam perjalanan sepanjang 40 tahun di padang gurun. Sesuatu yang sangat mustahil. Dengan memelihara ratusan ribu jiwa, menyediakan air tiap hari. Tentunya kebutuhan air paling tidak 2 liter per orang. Apalagi itu kalau di padang gurun. Tentu bisa saja lebih. Kan di padang gurun yang paling susah air. Namanya juga padang gurun. Susah air. Dan di dalam sesuatu yang susah ini yang manusia tidak akan mungkin menyediakannya. Mau lakukan apa coba? Bor, peralatan belum ada. Kalau di kampung kami dulu, sebelum teknologi seperti sekarang ini, sangat sulit untuk mendapatkan air di wilayah perkampungan. Tapi kalau 1 kilo dari pemukiman, banyak. Ada sungai-sungai kecil seperti itu. Nah hari ini, karena canggih, udah gampang. Tinggal bor 100 meter ke bawah sudah mendapatkan air. Maka di ladang-ladang juga yang punya uang, dia buat bor itu sampai 150 meter sudah menemukan air. Jadi kalau tanamannya itu kekurangan air, mereka tinggal siram menggunakan genset seperti itu. Kalau zaman ini, kalaupun ada bor, kalau di padang gurun mau gimana ya? Nah di sini memang nampak sekali itu karena Tuhan yang menyediakan. Dalam ketidakmampuan manusia, ketidakberdayaannya tadi, Tuhan menunjukkan bahwa Dialah Allah sumber kebutuhan manusia, bahwa Dialah Allah yang memperhatikan manusia yang Dia bawa. Maka mengingat akan hal ini dalam perayaan ini pada
panen ini kan pesta sukacita ya. Mereka diingatkan, jadi kau ingat ya kira-kira gitu. Kalau dulu di padang gurun Tuhan menyediakan air untuk nenek moyangmu, maka yakinilah Dia juga nanti akan menyediakan hujan untuk penanaman berikutnya. Jadi perayaan itu untuk mengingatkan mereka, untuk meneguhkan mereka bahwa Allah yang sudah memberikan kamu panen tahun ini juga yang akan menolong kamu ke depan. Iya. Tetapi juga di dalam perayaan ini sebenarnya Tuhan mengingatkan bahwa bukan supaya mereka hanya memikirkan air secara jasmani ini. Air kan satu komponen yang sangat penting ya bagi kebutuhan kita manusia. Karena kalau tanpa air ini metabolisme kita ini terganggu. Karena kan air juga yang bisa membawa oksigen ke seluruh tubuh. Itu juga yang akan membawa seluruh artinya baik gizi, vitamin, mineral. Apa yang kita makan itu alat transportasinya itu kira-kira air ini untuk membawa ke seluruh tubuh. Jadi bisa bayangkan kalau orang kekurangan air itu memang memungkinkan lebih cepat mati. Kalau dia nggak makan ini masih ada kemungkinan beberapa hari ini bisa hidup bertahan. Maka ada orang puasa pun 7 hari nggak masalah. Puasa nggak makan. Tapi kalau air ini sama sekali tidak ada, ini bisa mati. Iya, jadi mereka melihat secara kebutuhan jasmani ini sangat penting. Tetapi Tuhan mau mengarahkan mereka ada kebutuhan secara rohani yang mereka pentingkan. Jadi biasanya kalau di dalam perayaan Pondok Daun ini juga imam-imam itu akan melakukan prosesi. Selama 7 hari itu tiap hari imam-imam ini akan melakukan prosesi dari kolam Siloam menuju Bait Allah. Tiap hari. Tapi pada hari ke-7 imam ini akan membawa satu kendi itu lalu akan menuangkan air di mezbah yang ada di Bait Allah. Pada hari ke-8 ini hari yang kudus, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa bekerja. Tapi di waktu yang hikmat ini, di waktu yang kudus ini, di mana semua dalam keheningan, disitulah Yesus bersuara dengan nyaring. Apa yang dia katakan tadi di sini? Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, pada hari terakhir, pada hari yang paling penting itu, apa yang di sini Yesus katakan? Dia berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam pasal 7 ayat yang keempat, mari kita baca bersama-sama. Pasal 7 ayat keempat. Mulai ayat 3, ayat 3 saya bacakan. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergilah ke Judea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jika engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Kan kisah sebelumnya itu kita dengar ya, bagaimana di Galilea Yesus ditinggalkan oleh semua murid-muridnya kecuali yang 12. Jadi waktu itu Yesus katakan, kamu juga enggak pergi seperti mereka. Yesus membutuhkan pengikut yang punya kualitas. Bukan Tuhan enggak mau banyak, Tuhan mau banyak. Tetapi kualitas itu jauh bagi Tuhan lebih penting. Hati yang memang benar-benar murni ikut Yesus itu jauh bagi Tuhan lebih penting. Tetapi kita melihat perkataan ini terlalu keras. Kita nggak bisa ngikut. Karena mereka bukan mempercayai, tapi otak mereka yang mereka pakai untuk mengolah. Yang melampaui apa yang mereka pikirkan. Nah, mungkin saja saudara-saudaranya ini
tahu akan hal itu. Murid-muridnya meninggalkan dia. Nah di sini saudara-saudaranya juga ngejek Yesus. Ibaratnya apa ya? Membuli, artinya ngejek lah kira-kira. Nah ini kan hari raya Pondok Daun. Semua orang laki Israel akan datang. Dari bangsa-bangsa lain juga akan datang. Nah inilah waktunya kau menunjukkan dirimu. Janganlah kau mulai dari daerah kecil-kecil kayak gini. Kalau kau mau besar, pertontonkan dirimu di tempat yang banyak ini. Nah, kira-kira seperti itu. Ini kan mengejek. Ini kan namanya menghina. Yesus, siapa yang lakukan? Saudaranya sendiri. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia sendiri sampai pada saat ini enggak percaya bahwa Yesus ini adalah Allah. Dia adalah Mesias. Tetapi bisa kita melihat, waktu itu Yesus bilang saatku belum tiba. Di ayat yang ke-6. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Yesus mengerti arti sebuah waktu. Yesus mengerti bahwa waktu-waktu yang dia jalani itu adalah waktu-waktu yang berharga yang dia pergunakan sedemikian tepatnya sebagaimana yang Bapa mau. Kalau kita kan selalu ada waktu ya. Gak usah hari ini gereja, minggu depan aja. Kan selalu ada waktu. Gak usah lah hari ini berdoa, nanti aja. Pelayanan kali ini gak usahlah agak encok sikit ini. Minggu depan aja. Selalu merasa kita ada waktu. Seolah-olah kita yang punya waktu. Iya kan? Ini Allah yaitu Yesus, dia katakan apa? Waktuku belum tiba. Kalau kamu selalu merasa punya waktu. Yang punya waktu itu sebenarnya siapa sih? Bukankah Tuhan yang berkuasa atas waktu? Tetapi ketika dia menjadi manusia, dia mengerti apa itu waktu. Dia tahu itu waktu ini singkat. Maka tiap hari bisa dikatakan tiap detik di dalam hidup Yesus itu tidak ada yang tidak bermakna dan tidak ada yang terlewat sesuai dengan apa yang dikehendaki Bapa. Kita bagaimana dalam soal waktu? Nggak usah sekarang lah datang sama Tuhan bertobat. Nanti aja. Seolah-olah nanti itu dia punya. Besok itu masih dia punya. Nanti aja tunggu aku menikah. Karena apa? Dia berpikir kalau hari ini aku datang sama Tuhan, nanti soal jodoh juga Tuhan atur. Dia mungkin pengen iblis yang ngatur jodohnya ya. Kalau nggak mau Tuhan yang ngatur jodoh, berarti dia pengen siapa yang ngatur jodohnya? Siapa itu? Kan hanya duanya kuasa. Kalau bukan mau Tuhan yang ngatur jodohnya, dia pengen anak itu. Berarti di sini apa? Tanpa dia sadari dalam konsepnya, seolah-olah pilihannya akan lebih baik daripada pilihan Tuhan. Emang begitu? Seolah-olah apa yang dia mau itu akan lebih tepat daripada apa yang Tuhan mau. Emang begitu? Kalau memang pilihan kita lebih tepat dari apa pilihan Tuhan, kenapa dia Tuhan? Kalau toh otak kita yang gak sampai sekilo ini lebih mantap dalam merancang, berarti kita lah Tuhan. Iya, ini masih sakit perut saja, mencret 3 hari udah kalang kabut. Mati ngaku, udah gitu. Matinya aku ini. Jangan-jangan naik tensi 180, gak pernah gitu. Aduh matinya aku ini. Itu aja udah ketakutan. Tapi seolah-olah untuk yang lain, serasa aku lebih mengerti daripada Tuhan. Benarkah demikian? Ini kan kadang-kadang kita bisa duduk dan merenung kayak amati ke belakang. Ketika kita membuat pilihan-pilihan, apakah benar memang apa yang kita lakukan itu lebih baik? Maka di sini tadi Tuhan bilang, waktuku belum tiba. Untuk pergi ke sana itu pun sesuai dengan waktu Bapa mau. Maka duluan saudaranya, maka
Dia setelah saudaranya pergi, dia pergi. Tetapi tidak menunjukkan diri, belum waktunya. Pada pertengahan acara itulah kemudian dia mengajar di bait Allah. Maka di sini tadi kita lihat ya, kalau begininya saudaranya pun menolak, murid-murid yang selama ini pun mengikut-ngikut dia, akhirnya meninggalkan dia karena ada mereka tidak setuju apa yang Yesus katakan. Yesus berkata, darahku benar-benar minuman, dagingku benar-benar makanan. Mereka bilang ini terlalu keras. Karena mereka tahu binatang saja kalau masih ada darah nggak boleh dimakan. Yang dicekik nggak boleh dimakan. Ini manusia suruh minum darahnya. Ini kan mereka nggak paham. Padahal maksud Yesus bahwa apa? Darahnya dan tubuhnya itu artinya apa? Dirinya sendiri ketika diterima sama seperti roti itu dimakan masuk ke dalam diri. Inilah yang akan mengerjakan kekuatan. Kalau Yesus itu diterima karena dipercayai, inilah yang menghasilkan hidup kekekalan. Tapi mereka bilang terlalu keras. Maka kadang-kadang kan ini ya, sesuatu ketika nggak masuk dalam pikiran, lah terbang ngikuti di bate. Nggak terbuat ini ngikutkan Tuhan ini. Perintahnya berat-berat semua. Bukannya datang, Tuhan apa maksudmu dalam hal ini? Apa yang engkau mau nyatakan dalam hal ini? Kalau kita murid, lihat ya saudara menolak, murid-murid juga pergi. Ngapain lagi harusnya berseru ya? Tapi inilah hati Bapa. Betapa dia mengasihi dalam segala kesempatan, dalam segala keadaan, terus hatinya untuk menyerukan, mari datang kepadaku. Kita makanan kita aja ditolak, kita pagi lonoiku, kau tolak, gak akan pernah lagi ya, gitu. Masih nawarkan makanan, alah pedah, kata orang kan gak usah, besok gak lagi, mau kan enak pun enggak lah, kemarin aja ditolak. Kita melihat Yesus ditolak. Tetapi dalam kesempatan ini pun di tengah orang banyak, di tengah keheningan, di mana waktu yang khusus ini tadi, waktu yang hikmat ini tadi, pada puncak perayaan, pada hari yang terpenting ini, Yesus menyerukan, barang siapa haus, datang kepadaku dan minum. Kenapa Tuhan masih seperti itu terus bersuara? Inilah kasih tadi. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi manusia ciptaannya. Maka terus menjadi perjuangannya. Bagaimana supaya manusia tadi diselamatkan. Bagaimana supaya kita diselamatkan. Hari ini cuek, besok juga cuek, lusa juga cuek. Tetapi Yesus terus menyuarakan. Dengan berbagai cara, lewat berbagai orang menyuarakan, mari datang kepadaku. Iya. Kalau kemarin kami di pemuritan itu diputar sebuah video, seorang hamba Tuhan yang Tuhan berikan sebuah pemahaman, kira-kira gitu ya, sebuah penglihatan. Kalau kita buat penglihatan, karismatik kali nih, gitu kan. Pemahaman, nah inilah kita buat. Bahwa apa? Hamba Tuhan ini di tengah teman-temannya yang lain yang bertobat, setelah mereka selamat, ada banyak teman-temannya ini yang menikmati hidup. Berjuang dalam pekerjaan, memikirkan kesenangan, piknik ke sana, piknik ke sini, berdebat soal teologi ya, dan juga di sana ditunjukkan bagaimana orang-orang hanya mencari apa yang dia mau dalam keselamatan yang sudah Tuhan beri. Tetapi dia tidak memikirkan jiwa-jiwa yang berjuang di lautan, mereka tenggelam di sana. Dan berseru, tolong kami, tolong kami, tolong kami. Iya. Dan waktu itu di dalam pemahaman ini, seperti Yesus menangis memandang jiwa-jiwa yang tenggelam itu di lautan, dan juga menangis melihat orang-orang yang sudah ada di daratan ini, yang hanya menikmati kesenangan dengan cara yang berbeda. Jadi Yesus terjun ke dalam lautan itu, tapi apa? Dia membutuhkan sebenarnya orang-orang yang lain untuk boleh bersama-sama menyelamatkan orang yang ada di lautan itu. Inilah pemahaman yang diberikan Tuhan kepada hamba Tuhan ini. Maka di situ saya melihat ya, seperti ini jugalah aku dulu.
tanpa kusadari, walaupun kataku aku tidak perlu Tuhan, tapi jiwaku menjerit. Buktinya apa? Aku tidak menemukan yang namanya kepuasan. Aku tidak menemukan yang namanya kesenangan. Selalu hari-hari itu dipenuhi dengan keluhan. Mengeluh, mengeluh, mengeluh untuk banyak hal. Kenapa? Cukup makan, cukup minum. Tetapi mengapa ada keluhan? Karena jiwaku yang menjerit di dalam lautan itu. Tenggelam di dalam dosa itu. Maka di sini menjerit. Jadi terus-terusan. Berpikir kalau PR nggak siap itu, berpikir bahwa itulah pemicu. Berpikir karena ada masalah bahwa itulah sebagai pemicu. Betul, iya juga salah satu. Tetapi yang sebenarnya mendasari sekali hati yang menjerit tadi. Karena di dalam lautan dosa itu. Puji Tuhan, bagaimana seorang yang sudah diselamatkan mendengar seruan Tuhan untuk memberitakan Injil itu kepada saya. Menyerukan suara Tuhan ini kepada saya. Supaya apa? Supaya juga saya boleh datang kepada Tuhan. Maka kita melihat ya, di tengah orang-orang yang masih terus menolak, tapi tetap Yesus menyuarakan, barang siapa haus, barang siapa haus, baiklah ia datang padaku dan minum. Inilah seruan juga di dalam Yesaya 55. Kalau engkau haus, datanglah kepadaku. Kalau engkau lapar, belilah. Terimalah makanan gratis daripadaku. Seruan ini tentunya kalau dulu bagi orang-orang yang hadir waktu itu di Bait Allah, seruan ini hari ini bagi kita. Aku enggak haus, gitu kah? Apakah menjadi ukuran seseorang itu haus? Seseorang yang ditunjukkan itu haus, enggak pernah ada kepuasan. Enggak pernah ada kelegaan. Enggak pernah ada yang namanya lega itu ya, kayak gitu ya, enggak pernah. Kalau kita yang di sini nih gimana ya? Kita orang-orang yang sudah lega, kita orang-orang yang sudah enggak dahaga lagi sehingga mencari ke sana, mencari ke sini. Iya, sampai tengah malam mencari kesenangan lewat apa? Banyak informasi di handphone, mata yang akhirnya sakit, kepala yang akhirnya pening, besok pagi dituntut lagi kerja. Hari-hari itu kayaknya kalau sekarang ya, kita lihat tawaran kesenangan itu banyak ya. Tapi kayaknya zaman ini manusia lebih banyak stresnya daripada zaman orang tua kita yang dulu TV pun tak ada. Udah lebih banyak stresnya. Dulu memang kelihatan gitu ya, kalau orang stres itu langsung dipasung. Hari ini memang gak dipasung karena ada rumah sakit jiwa. Dibawa ke sana, seolah-olah kayaknya gak ada. Tapi gerasah gerusu orang itu kan menunjukkan sakit jiwa. Iya. Di sini gak ada ya. Jadi bukan untuk kita seruan ini ya. Barang siapa haus, marilah datang dan minum. Dan dikatakan lagi apa? Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini berbicara tentang Yehezkiel 47. Yehezkiel 47 itu dikatakan, dari bait Allah itu, dari bawahnya keluar air. Dan air ini semakin jauh, dia akan semakin tinggi. Dan waktu itu Yehezkiel disuruh, coba kamu masuk ke air itu. Dia masuk ke air, selutut. Dan ketika makin jauh lagi air ini, Yehezkiel disuruh masuk lagi, masuk kamu. Udah naik sepinggang. Lalu dia masuk lagi disuruh. Sudah naik, lebih naik lagi, disuruh lagi masuk. Nggak bisa lagi jalan, harus berenang. Dan air itu dikatakan apa? Semakin jauh, semakin tinggi. Dan kalau dia masuk ke laut mati yang asin itu, air itu menjadi tawar.
Yang tadinya di situ tidak ada kehidupan, ikan-ikan airnya ada. Jadi orang-orang penangkap ikan datang ke sana. Waktu Yehezkiel ini disuruh balik, kiri kanan dari air yang sudah menjadi sungai ini tumbuh tanaman-tanaman yang berbuah setiap bulannya dan daun-daunnya itu bisa menjadi obat. Buah-buahannya itu menjadi makanan. Ini menggambarkan apa? Roh Kudus yang Tuhan akan berikan. Maka dikatakan tadi di sini yang dimaksudkannya ialah roh. Barang siapa yang menyadari, akulah yang haus itu Tuhan. Ya, kenapa aku mencari laki-laki? Berganti dari satu kepada yang lain. Mengapa aku terus rasanya baju yang kurang banyak, terus mencari kepuasan tapi tak pernah puas-puas. Siapa yang menyadari akulah yang haus itu Tuhan. Yesus berkata, mari. Akan kuberikan air. Maksudnya apa? Roh Kudus ini tadi. Roh Kudus ini akan bekerja semakin dia diberi untuk menguasai kita, dia semakin bekerja. Kemanapun kita lihat tadi dia bekerja, di situ akan mendatangkan yang baik. Jadi Yesus menyerukan, mari. Selama hidup dalam dosa, tidak akan mungkin ada yang namanya ketenangan, tidak akan mungkin ada yang namanya kesenangan. Sementara oke. Karena memang inilah tipu daya dosa. Awalnya sajanya. Ya, kayaknya awalnya kalau pacaran itu menyenangkan. Tapi begitu jatuh dalam perzinahan, hancur semua. Siapa yang bisa perbaiki ini semua? Tuhan bilang, mari. Kau haus itu. Mari datang sama aku. Aku yang memberikan kamu kepuasan. Aku akan berikan rohku yang kudus yang akan membuat di dalam hatimu itu mengalir aliran-aliran air hidup. Yang terus meluap yang membawa kepada kehidupan. Bagaimana respon orang atas seruan Yesus ini ya? Macam-macam ya. Kalau kita lihat tadi di sini, ada yang bilang, oh dia ini benar-benar nabi. Mereka hanya melihat saya sebatas nabi. Ada yang bilang, oh ini Mesias. Udah ada juga sampai di situ. Ini Mesias. Ada lagi berkata, bukan. Kalau Mesias, kita nggak tahu dia datang dari mana. Dan dikatakan juga, kalau dia Mesias, dia keturunan Daud. Pasti lahir di Bethlehem. Kalau ini datang dari Galilea, ini nggak mungkin Mesias. Dan ada lagi yang berkata apa? Penjaga-penjaga ini bilang kepada imam-imam, nggak ada pernah orang berkata seperti itu. Tetapi ada juga yang seperti orang Farisi, yang terus ngotot mau membunuh. Inilah respon orang itu. Ada yang berkata ini nabi, karena apa yang sudah dia buat, apa yang dia katakan jadi. Hanya sebatas nabi. Ada yang memang sudah sampai ini Mesias. Ada yang bilang enggak, bukan Mesias. Karena dari Galilea, harusnya dari Bethlehem, keturunan Daud. Ada yang seperti pengawal ini tadi, kok enggak ada orang pernah berkuasa seperti ini berbicara. Ada lagi seperti Farisi, tetap ngotot dengan keinginannya untuk melawan Yesus. Kita yang di sini ini yang mana ya? Kalau dibilang tadi Mesias itu keturunan Daud, kita yakin Yesus keturunan Daud? Kita semua sudah tahu ya, bahwa Yesus dari keturunan Daud ya. Bahwa Yesus lahir di Bethlehem ya, itu udah tahu kita ya. Inilah Mesias tadi. Kita sudah lengkap ya semua informasi itu ya. Tentang siapa Mesias itu sangat lengkap. Tapi bagaimana respon kita hingga sekarang? Kalau misalkan kita hadir pada masa itu juga, kita di kelompok yang mana ini? Kalau digambarkan dengan kita hari ini, apakah kita kelompok yang sudah mengakui Yesus Mesias, sehingga kita menundukkan hidup kita kepada Dia, menaklukkan keinginan kita kepada Dia, inilah Tuhan, inilah Juru Selamat. Sehingga kita memang benar-benar datang kepada Dia. Sehingga kita meyakini tiap perkataannya itu adalah ya dan amin. Atau hari ini
masih tetap nggak mau datang? Masih tetap nggak meyakini dialah juru selamat? Yang mana ya? Atau yang masih seperti Yesus tadi katakan, bagi kamu selalu ada waktu. Merasa bahwa hari ini masih ada, besok juga masih ada, selalu ada waktu. Yang mana ya? Iya. Ini pertanyaan aplikasi. Bagaimanakah respon saudara atas seruan Yesus ini? Karena seruan ini adalah untuk kita saat ini. Tentunya kalau orang sangat-sangat haus, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah punya pengalaman haus memang secara fisik seperti itu ya. Dalam artian memang benar-benar haus air. Ketika orang tawarkan air, gimana? Apa kita bilang, enggak usah lah Pak? Apa kita akan berkata begitu? Kita mungkin akan berkata terima kasih, saya sebenarnya dari tadi sudah kehausan. Yesus inilah hingga sekarang menyerukan, barang siapa haus datanglah kepada aku. Kalau kamu sudah ketakutan terus dibuat kegelapan itu, mengapa kamu datang lagi justru mencari pertolongan pada yang gelap lagi? Kalau kamu ke kamar mandi pun ketakutan, tidur sendiri pun ketakutan, bukankah itu sebagai gambaran kita memerlukan Tuhan? Mengapa datang lagi kepada gelap untuk menjanjikan kita bisa dilepaskan? Itu kan kebohongan. Iya. Pertanyaan kedua aplikasi. Yesus menginginkan agar seruannya ini tetap diperdengarkan. Apakah sebagai orang yang sudah diselamatkan, saudara juga menyerukan seruan Yesus ini bagi orang lain? Ya. Seperti seorang hamba Tuhan yang Tuhan berikan pemahaman tadi. Teman-temannya setelah Tuhan selamatkan, mereka akhirnya menikmati apa yang mereka inginkan untuk mendatangkan kenyamanan. Maka hamba Tuhan ini Tuhan ingatkan, kau lihat jiwa yang menjerit itu. Mereka tenggelam. Aku membutuhkan engkau untuk kita bekerja sama, menyelamatkan mereka. Kita di kelompok yang mana? Berapa tahun Tuhan sudah menyelamatkan kita? Apakah kita akhirnya sibuk membangun nama, membuat prasasti-prasasti, mau membuat prestasi-prestasi, sehingga dengan semuanya itu kita tidak memikirkan orang tua kita yang akan binasa, kita tidak pikirkan keluarga kita yang akan binasa, kita tidak pikirkan tetangga kita yang akan binasa, kita tidak pikirkan orang-orang yang akan binasa. Kita hanya sibuk dengan pekerjaan, kita sibuk dengan keluarga, kita sibuk dengan semua apa yang kita inginkan. Padahal Tuhan inginkan setelah kita diselamatkan, Tuhan mau supaya kita juga bersama-sama dengan Dia memenangkan jiwa sebanyak mungkin dalam waktu yang Tuhan masih berikan ini. Yang mananya kita selama ini? Makanya kadang-kadang mengganggu kenyamanan kita supaya kita mendengarkan panggilannya. Tuhan mengambil apa yang menjadi pusat perhatian kita, supaya kita mulai memikirkan apa yang menjadi kehendaknya. Untuk jiwa tadi. Bukan berarti Tuhan gak akan pikirkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Mari kita melihat Yohanes 7 ayat 37b dan 38 ini. Sama-sama kita membacanya. Dua-dua ya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepada aku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup ini. Inilah yang kemudian diresponi oleh perempuan Samaria yang sudah 5 kali menikah, tapi yang sekarang kumpul kebo. Seruan Yesus ini, kalau kau minum air yang berasal daripada aku, engkau tidak akan haus selama-lamanya. Inilah kemudian perempuan ini responi. Dan memang, sejak dia bertemu Yesus,
ada kehidupan dalam dirinya, dan dia membawa kehidupan itu bagi sekampungnya, sekota di mana dia tinggal. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa kasih-Mu kepada kami. Tetap Engkau menyerukan supaya tiap-tiap orang yang haus boleh datang kepadamu dan minum. Engkau menjanjikan Roh Kudus yang akan menjadi seperti mata air, yang akan mengalir terus-menerus sampai kepada kekekalan, yang akan terus memberikan kepuasan yang melimpah, yang akan berdampak bagi orang lain juga. Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih, dan Engkau Allah yang tidak pernah berbohong. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyelidiki kami satu persatu. Tuhan, apakah kami orang yang haus itu? Kalau ada di antara kami tidak menyadari kamilah yang sudah kekeringan itu Tuhan. Kami yang sudah dahaga itu Tuhan. Sehingga kami sampai menjual semua apa yang ada pada kami. Sampai diri kami pun kami jual. Untuk mendapatkan yang namanya kepuasan. Tapi hancur yang ada. Tuhan, tolonglah kami. Supaya benar-benar mendengar suruhan-Mu ini. Untuk boleh datang kepada Engkau. Dan jikalau Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, Tuhan, tolong kami juga supaya benar-benar tidak ada ketenangan di dalam jiwa kami. Ketika kami berpangku tangan, ketika kami menikmati hidup ini, ketika kami mau nama kami dibangun, ketika kami mau bersenang-senang menurut versi kami dan mengabaikan kehendak Tuhan supaya kami menjadi berkat bagi jiwa yang terhilang. Buat kami tidak tenang Tuhan, buat kami tidak senang, supaya kami sampai kepada apa yang Kau mau ini, supaya kami tidak akan menyesal di dalam kekekalan itu. Tapi biarlah kami sebagaimana yang Kau katakan, Tuhan, waktu yang sekarang inilah waktu kami, supaya kesempatan yang Kau beri inilah kami gunakan. Lanjutkanlah firman-Mu ini dalam hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.